Tara, halo adik-adik. Kita bertemu lagi dalam kebahagiaan hari ini. Hari ini ada yang istimewa loh. Ayo, siapa yang tahu kenapa? Ya, betul sekali. Hari ini kita merayakan ulang tahun. Yeay! Nah, adik-adik, kita bersuka cita semuanya. Tapi hari ini Kak Mami juga tidak sendiri. Yuk, kita panggil teman-teman kita yuk. Tara. Ini adalah teman-teman kita yang selalu setia, semangat, sukacita untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, hari ini kita semuanya sukacita, kita semuanya akan datang kepada Tuhan dan semuanya harus tersenyum, oke? Yuk, kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita, di hatiku, di hatiku selalu aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, 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 kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, semuanya sukacita. Nah, yuk sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, berikan sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami sehat, kami bangun dengan segar, dan Tuhan yang memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk datang kepadamu pagi ini. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik. Nah, lihat, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu baik untuk kita semua. Adik-adik pasti sudah pernah merasakan ditolong oleh Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan sambil mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. Gimana jarinya? Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, Dia baik buat saya. Iya, Allah itu baik buat kita semua, ya. Oke, nah adik-adik, lagu ini juga mengingatkan kepada kita kalau kita tambah besar nanti gitu ya. Tuhan ingin supaya kita itu tambah cinta Yesus, tambah percaya kepada Tuhan Yesus, dan membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dengan apa? Benci dosa. Yuk, kita nyanyikan lagu ini, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah apa? Tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku percaya. Sekali lagi, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya.
ya kepada Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, untuk belajar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Sambil siapkan Alkitabnya masing-masing ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong pada firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk sekarang kita mau berdoa ya. Kita siapkan hati kita minta Tuhan menolong kita supaya kita mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami mengerti firman-Mu dan menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dalam rangka ulang tahun gereja kita, GKI Residen Sudirman, temanya adalah ayo bertumbuh dan berbuah. Dari Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Adik-adik memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Kak Marni akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, sampai di situ ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kita tahu bersama tadi dari firman Tuhan yang kita baca, ada seorang bapak bernama siapa? Bapak Abram, betul sekali. Namanya Bapak Abram adik-adik di kitab Kejadian tadi. Nah, Bapak Abram ini keluarganya asalnya itu dari Ur Kasdim, ya, dari Ur Kasdim. Nah, dia punya istri adik-adik namanya Ibu Sarai. Nah, mereka sekarang ini yang tadi kita baca di Alkitab itu pasal yang ke-12, Abram itu sudah tinggal di Haran bersama dengan istrinya dan juga bersama dengan keluarganya yang lain, ya. Nah, adik-adik ada yang istimewa. Apa istimewanya? Alkitab mencatat bahwa Bapak Abram ini percaya kepada Tuhan. Lalu bukan hanya itu, dia memiliki banyak kekayaan. Waktu itu adik-adik kekayaan mereka adalah ternak. Wah, banyak sekali.
kambing domba, lembu, sapi, ada unta, dan lain-lain adik-adik. Dan Bapak Abram pada waktu itu termasuk orang yang kaya loh adik-adik. Dan memiliki banyak pegawai juga untuk mengurus ternaknya. Nah, makanya pada waktu itu Bapak Abram ini dikenal oleh banyak orang. Namanya sudah terkenal karena memang Bapak Abraham ini memiliki banyak kekayaan, banyak ternak dan pegawainya itu. Nah, adik-adik, Bapak Abram di Haran bersama dengan Ibu Sarai sebenarnya sudah sejahtera di sana. Sudah enak tinggal di Haran itu adik-adik. Nah, tapi suatu hari Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Abram ini. Apa perintah Tuhan pada waktu itu? Ayat 1 mengatakan, Tuhan mengatakan begini kepada Bapak Abram, pergilah dari negerimu ini dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu perintah Tuhan kepada Bapak Abram ketika itu. Adik-adik, kita perhatikan ya. Adik-adik, setelah Tuhan memberikan perintah itu, tidak berhenti sampai di situ, tetapi Tuhan memberikan janji kepada Bapak Abram. Janjinya Tuhan, ini ayat yang kedua mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Adik-adik, itu janji Tuhan. Nah, coba kita perhatikan, kita satu-satu coba lihat apa janjinya Tuhan. 1, Bapak Abram akan menjadi bangsa yang besar. Lalu yang kedua adik-adik, Bapak Abram dan keluarganya akan menerima banyak berkat. Lalu yang ketiga adik-adik, janji Tuhan, namamu dikenal banyak orang. Namamu akan menjadi masyhur, dikenal banyak orang. Lalu yang keempat janji Tuhan, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa yang besar itu. Ini janjinya Tuhan kepada Bapak Abram pada saat memberikan perintah. Tapi adik-adik, Tuhan belum menunjukkan kepada Bapak Abram kemana Bapak Abram ini harus pergi. Nah, kita pencatat tadi mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu kemana engkau akan pergi. Belum tahu Bapak Abram kemana harus pergi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Abram mau ikuti perintah Tuhan adik-adik? Ya, lihatlah adik-adik, Bapak Abram taat, ikuti perintah Tuhan itu. Walaupun dia belum tahu kemana harus pergi. Tapi adik-adik, Bapak Abram percaya bahwa perintah Tuhan itu baik. Perintah Tuhan itu baik untuk mereka. Bapak Abram percaya Tuhan akan menuntun langkahnya. Makanya pada waktu itu kemudian Bapak Abram pergi mengajak Ibu Sarai, lalu kemudian keponakannya bernama Lot, lalu juga membawa ternak dan juga pegawai-pegawainya pada waktu itu. Berjalan menuju negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Bapak Abram percaya, Bapak Abram percaya bahwa perintah Tuhan itu baik dan akan menuntun langkahnya. Adik-adik, sekarang lihatlah, Bapak Abram sudah sampai di tanah Sikem, di negeri Kanaan yang sangat subur itu. Tuhan menuntun Bapak Abraham sampai di Sikem. Tuhan mengatakan, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Negeri ini akan menjadi milikmu beserta dengan keturunanmu nanti. Adik-adik, pertanyaannya, kenapa Bapak Abram pada waktu itu pergi walaupun belum tahu? Tadi Kak Mani sudah mengatakan. Kenapa? Karena 1, Bapak Abram percaya perintah Tuhan itu selalu baik untuknya. Tuhan akan menuntun dia. Tuhan akan menolong dia. Bapak Abram percaya Tuhan itu baik untuk dia. Yang kedua adik-adik, kenapa Bapak Abram itu bersedia untuk pergi? Taati perintah Tuhan. Karena Bapak Abram bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Jadi adik-adik, Bapak Abram pada waktu itu mau berangkat pergi ikuti perintah Tuhan bukan hanya karena janji Tuhan yang akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, bukan hanya karena Bapak Abram akan mendapat banyak berkat, bukan hanya Bapak Abram akan
menjadi bangsa yang besar dan membuat namamu masyhur. Bukan hanya itu, tetapi satu hal yang membuat Bapak Abram dan mendorong Bapak Abram untuk taat kepada Tuhan adalah Bapak Abram bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang membuat Bapak Abram mau pergi ikuti perintah Tuhan. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Adik-adik, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-62. Yeay, bersyukur Tuhan sudah menjaga dan menyertai gereja kita. Kita berdoa supaya gereja kita tambah maju, gitu ya. Lalu tambah banyak orang yang cinta Tuhan. Kita berdoa, ya. Nah, adik-adik, kalian juga pasti akan tumbuh besar. Nah, ayo, Tuhan ingin supaya kita boleh menjadi anak-anak yang tambah besar, bukannya tambah besar badannya, tapi tambah percaya Tuhan, tambah cinta Tuhan. Lalu apa lagi? Tambah senang firman Tuhan. Ayo, tambah rajin baca Alkitab, tambah rajin berdoa, tambah rajin untuk melakukan firman Tuhan, tambah suka untuk mentaati perintah Tuhan. Karena adik-adik, kita harus percaya bahwa perintah Tuhan itu selalu baik untuk kita, ya. Nah, Tuhan ingin supaya kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Tambah hari, tambah percaya Tuhan, tambah senang firman Tuhan, tambah suka mentaati firman Tuhan dan benci kepada dosa, ya. Lalu yang kedua, adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Seperti Bapak Abram tadi, adik-adik yang bersedia untuk pergi mengikuti perintah Tuhan. Karena dia bersedia menjadi berkat bagi bangsa yang besar. Nah, adik-adik, Tuhan juga ingin supaya kita menjadi anak-anak yang menghasilkan buah yang manis. Tambah hari, tambah cinta Yesus, dan menghasilkan buah-buah yang manis. Mau menjadi berkat. Kalau sekarang di rumah, adik-adik menjadi berkat buat papa dan mama, menjadi berkat buat kakak, buat adik, buat opa dan oma, melakukan apa-apa yang baik, melakukan kata-kata maupun juga melakukan apapun yang manis, yang baik, supaya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nanti kalau kita sudah ketemu dengan teman-teman kita menjadi berkat buat teman-teman dan siapapun di sekitar kita. Oke? Tambah hari, adik-adik menjadi anak-anak yang tambah good. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini, Mazmur 37 ayat 3a mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Itu ayat hafalan hari ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Good. Adik-adik, hari ini kakak tetap mengingatkan kepada kalian semua ya. Nah, seperti minggu-minggu yang lalu, tetap makan makanan yang sehat, jaga kebersihan tubuhnya, tangannya, semuanya cuci tangan dengan baik ya. Lalu tidur yang cukup, itu juga untuk menjaga kesehatan kalian. Lalu jangan lupa juga olahraga, setiap hari badannya digerakkan supaya adik-adik tetap sehat juga ya. Nah, setiap hari juga baca firman Tuhan dan berdoa, ajak papa dan mama untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa bersama dengan kakak dan adik-adik kalian di rumah. Oke, semuanya dilakukan dengan semangat dan sukacita. Ya, oke, pintar semuanya. Nah, adik-adik tetap semangat, oke, mengerjakan aktivitasnya. Hari ini untuk kelas batita sampai kelas 1 membuat kakiku bertumbuh dan berbuah. Apa yang harus kalian lakukan? Siapkan kertas, karton, boleh kardus bekas kue juga boleh adik-adik, apa aja yang ada di rumahmu, oke? Lalu siapkan spidol, gunting, pensil warna, lalu juga pita atau tali rafia untuk gantungan ya. Nah, gimana caranya membuat aktivitas hari ini? Gambar kedua telapak kakimu pada kertas ya. Kakinya adik-adik ya, bukan kakinya kakak, bukan kakinya papa dan mama, tapi kakinya adik-adik masing-masing. Oke. Lalu tugas papa mama atau kakak di rumah menolong untuk menuliskan. Yang di kaki kanan tuliskan ya, papa mama bertanya kepada kalian semua nanti.
pengen jadi apa ya? Cita-citanya adik-adik apa ya? Nah, dituliskan di situ, di kaki kanan tuliskan cita-citamu. Itu sebuah doa yang kamu katakan kepada Tuhan. Berdoalah untuk minta tolong kepada Tuhan untuk cita-cita yang kamu tuliskan di situ. Oke? Lalu yang di kaki kiri tuliskan ayat hafalannya dari Mazmur 37 ayat 3 tadi ya. Oke, lalu warnailah adik-adik, warnai kakimu, boleh warna apa saja sesuai dengan kreasimu. Seperti teman yang ada di layar tuh ya, teman kita Elliot yang lagi asik sekali, semangat sekali untuk mengerjakan aktivitasnya untuk mewarnai kaki yang sudah dibuatnya. Oke, ya, semuanya semangat. Nah, lalu untuk kelas 2 sampai kelas 6 juga sama, kakiku bertumbuh dan berbuah. Adik-adik, kalau di situ ada gambar teman kalian yang kelas TKA, itu bukan Kak Mari mengajak kalian untuk menggambar Paulus ya, tapi itu kan gambar minggu lalu. Kenapa ditaruh di situ? Itu memberikan semangat adik-adik kita saja yang TK, semangat loh adik-adik setiap hari Minggu mengerjakan aktivitasnya, lalu dikirimkan kepada kakak-kakak ya. Itu gambar adik kelas TK itu untuk memberikan semangat kepada kalian. Nah, untuk kelas 2 sampai kelas 6, apa yang harus dilakukan? Sama, membuat cap kaki gitu ya, gambar kedua telapak kakimu pada kertas, lalu boleh dikasih warna jari-jarinya. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Tuliskan ayat hafalan. Menulis sendiri ya, bukan dituliskan oleh papa, mama, atau kakak. Karena kan kalian sudah bisa menulis sendiri. Lalu tuliskan ayat hafalannya. Boleh ayat hafalannya ditaruh, dituliskan di sela-sela di antara kaki kanan dan kaki kiri, boleh gitu ya. Lalu di kaki kanan tuliskan sama cita-citamu apa. Berdoalah minta tolong kepada Tuhan. Lalu di kaki kiri tuliskan perbuatan baik apa yang kamu lakukan berkaitan atau melalui cita-citamu itu. Nah, contohnya begini, di kaki kanan tuliskan misalnya ada yang ingin jadi guru, cita-citanya gitu ya. Lalu di kaki kiri dituliskan, kenapa kamu ingin jadi guru? Karena ingin menolong banyak anak-anak menjadi pintar dan cinta Tuhan gitu. Atau misalnya dengan sabar menolong anak-anak untuk bisa menjadi pintar dan cinta Tuhan. Oke. Nah, seperti itu Tuhan pasti menolong. Bagus sekali ya. Tuhan pasti menolong kalian untuk bisa menjadi guru yang bisa menolong anak-anak menjadi pintar dan cinta Tuhan. Ya, boleh cita-cita apapun ditulis di situ. Nah, lalu kemudian tunjukkan hasil karyamu, foto sambil memegang karyamu, kirimkan kepada kakak-kakak di kelasnya masing-masing, oke? Semangat semuanya yang belum pernah mengirimkan, yang belum mengerjakan aktivitasnya atau belum kirimkan. Minggu-minggu depan kalian punya kesempatan untuk menemani kakak-kakak dalam kebaktian hari ini seperti ini, oke? Kebaktian sekolah minggu seperti ini. Nah, itu tugas kalian. Semangat semuanya. Nah, adik-adik diberikan kesempatan juga setiap hari Minggu untuk memberikan persembahan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Kumpulkan persembahanmu di dalam amplop, lalu kemudian bisa disimpan dulu, atau adik-adik bisa titipkan persembahannya kepada papa mama untuk dikirimkan ke kantor gereja. Oke, semangat memberikan yang terbaik, sebab Tuhan itu baik untuk kita semua adik-adik ya. Semangat semuanya. Tuhan pasti menolong kalian untuk boleh menjadi anak-anak yang baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tara, adik-adik, ini adalah hasil karya teman-temanmu yang memberikan ucapan selamat buat ulang tahun gereja kita ya. Adik-adik bisa lihat di IG-nya Kak Aresut, oke? Nah, ini adalah 3 terbaik. Ada Saci dan Queen, ada Jessica, ada Darren. Terima kasih sudah memberikan ucapan yang terbaik untuk ulang tahun gereja kita ya. Wah, adik-adik, kakak juga memberikan contoh nih, ada beberapa yang kalian juga bisa lihat di IG tadi. Oke, ini ada beberapa temanmu, ada kakak PJA, guru sekolah minggu juga yang memberikan ucapan terima kasih, sudah mencintai, sudah semangat untuk gereja kita ya. Selamat ulang tahun untuk gereja kita ya. Adik-adik bisa lihat. Nah, adik-adik hari ini kita mau bersama-sama menyanyi, kita mau bersama-sama apa ya, melakukan sesuatu untuk gereja kita. Oke? Kita nyanyikan Happy Birthday Resut.
Wah, kita sama-sama ya. 62. Mana yang diputar-putar-putar? Nah, semuanya ikut nyanyi ya, adik-adik ya, di rumah ya. Untuk ulang tahun gereja kita. Happy birthday, Rasul. Rasul, semuanya nyanyi. Happy birthday, Rasul. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rasul. Lagi. Happy birthday, Rasul. Mana suaranya? Happy birthday, Rasul. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rasul. GKI Rasul, maju. Yuk sama-sama kita tiup lilinnya. Adik-adik ikut tiup lilin ya. 1, 2, 3. Weh, selamat ulang tahun GKI Rasul. Tetap semangat semuanya. Sukacita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Oke. Nah, adik-adik sekarang kita mau berdoa dulu. Kita berdoa untuk gereja kita, kita berdoa untuk semuanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-62. Terima kasih Tuhan sudah menolong, menyertai gereja kami sampai hari ini. Terima kasih kami bisa beribadah, kami bisa melayani, kami bisa bersuka cita, beribadah di gereja kami GKI Residen Sudirman. Tuhan tolong supaya ke depan Tuhan terus menjaga, melindungi, memberkati gereja kami, supaya kami bisa kembali ke gereja untuk beribadah kepadamu, bertemu dengan teman-teman, dan bertumbuh bersama-sama. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Berkati supaya semua jemaat-mu, semua papa, mama, opa, kakak, adik, semuanya juga bertumbuh untuk cinta Tuhan, senang firman Tuhan, dan mentaati perintah Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati situasi ini yang masih ada virus corona. Tuhan tolong supaya semuanya bisa diatasi dengan baik, dan kami bisa segera ke gereja, bisa segera sekolah. Tuhan yang tolong supaya pemerintah boleh Tuhan berikan hikmat. Berkati orang-orang yang sakit, Tuhan juga menolong, yang di rumah sakit maupun juga yang di rumah, Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati Papa dan Mama yang bekerja setiap hari. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan yang tolong juga. Berkati teman-teman kami dimanapun. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi nih ya, yang minggu lalu adik-adik pasti sudah ada yang daftar, oke? Liburan ada family special program nih gitu ya, bersama dengan Kak Hana, nanti bersama dengan teman-teman akan mengajak kalian untuk mengikuti petualangan setiap hari Senin. Ingat ya, yang belum daftar, daftar ke kakak-kakak di kelasnya masing-masing. Kakak tunggu, dan setiap hari Senin kalian ikuti dengan baik, oke? Semuanya ikuti dan mengerjakan aktivitasnya dengan baik bersama dengan Papa dan Mama. Oke, good. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik, tetap dalam ibadah online, tetap semangat semuanya. Oke, kita tutup ibadah kita hari ini, kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak suka syukur, terima kasih. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.